Saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Ilmu itu tidak pernah ada ilmu Barat, ilmu Timur. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Bener Kasep, kalau hakikatnya mah. Tapi ada tradisinya yang berbeda. Beda ilmu dari Allah dengan tradisi ilmu yang dikembangkan, digeluti oleh masing-masing peradaban. Karena di situ ada nilai-nilai, ada agama, ada ideologi masuk di situ. Buktinya apa? Tidak ada ilmu yang netral itu. Semua ilmu itu, ilmu pengetahuan itu ditumpangi oleh kepentingan. Makanya ini dikritisi oleh dua filosof hebat abad modern. Pertama, Jürgen Habermas. Yang kedua, Michel Foucault. Keduanya mencurigai di balik pengetahuannya ada kepentingan. Makanya Jürgen Habermas dan Michel Foucault mencurigai adanya kolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Sama dua-duanya, para pemikir kritis itu. Jadi mereka saja menyadari ilmu pengetahuan di barat itu tidak netral. Ada kepentingan di baliknya, kekuasaan yang ingin dilanggengkan. Jadi ilmu dari Allah beda dengan tradisi ilmu. Ilmu dari Allah beda dengan metode ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Di dalam perdebatannya dengan Muhammad Nuruddin yang di UI itu, Guru Gumbul menyinggung-nyinggung soal tidak ada bedanya ilmiah barat dengan Islam, tidak adanya tradisi ilmiah barat dengan Islam. Dia berapi-api meyakinkan, pakai emosi, intonasinya tinggi bahwa tidak ada perbedaan ilmiah Islam dengan ilmiah Barat. Stop menjadi fasis dengan membedakan ilmiah Islam dengan ilmiah Barat, tradisi ilmiah Islam dengan tradisi ilmiah Barat. Nggak ada itu. Saya heran betul-betul dengan orang yang membeda-bedakan antara ilmiah Islam dengan ilmiah Barat, ilmu Islam, ilmu Barat. Dan karena saya pernah mengkritik dia dalam video pertama saya yang viral itu, saya merasa ini ke saya ini, ya gitu. Ya bagus ya, dia mengungkapkan jawabannya di forum itu. Dan bagi saya ini harus dijelaskan lagi gitu, harus diperdalam lagi supaya memberikan pencerahan lah kepada masyarakat gitu ya. Betulkah ilmiah Islam dengan ilmiah Barat itu sama saja? Betulkah tradisi ilmiah Islam dengan tradisi ilmiah Barat itu sama saja? Betulkah bahwa mereka yang membeda-bedakan itu adalah orang-orang yang fasis gitu ya? Sekarang ke tradisi ilmiahnya ya. Kan jelas kita sudah tahu tradisi ilmiah modern itu yang produk barat itu kan syaratnya logis, rasional, empirik kan gitu. Observable, verifikatif, bisa diuji dan sebagainya. Yang sebagian orang mengatakan ini sebetulnya hanya untuk hal-hal atau persoalan-persoalan empirik saja, bukan yang lain-lain gitu. Sehingga penggunaan ilmiah itu sebetulnya kacau, itu problematis. Harusnya bukan metode ilmiah, tapi metode empiris. Nah, kalau ini lebih relevan, lebih tepat. Jadi metode empiris ini digunakan untuk hal-hal yang empirik saja, untuk membuktikan kebenaran yang empirik-empirik saja, bukan hal yang lain-lain sampai masuk ke keyakinan, ke agama kan, yang filosofis dan sebagainya. Gitu. Nah itu ya metode ilmiah barat yang tepatnya sebetulnya metode empiris, metode kebenaran empirik bukan kebenaran ilmiah sebetulnya itu. Tapi karena itu banyak tidak disadari, akhirnya metode empiris itu kemudian dipakai diukur untuk mengukur kebenaran segala macam, mengukur banyak hal kebenaran kan menjadi kacau, bermasalah dan tidak akan tercapai ya, dan tidak akan bisa semua kebenaran diukur oleh metode ilmiah empirik kan gitu. Dalam Islam itu kan sudah jelas definisinya dan dikatakan berulang-ulang bahwa dalam Islam itu syarat tradisi ilmiah itu yang kemudian nanti menghasilkan kebenaran itu kan ada 3. Pertama hawasus salimah ya, panca indera, kebenaran panca indera yang terindra, dan itu adalah kebenaran yang paling dasar karena hanya teramati oleh panca indera. Yang kedua di atasnya adalah khobar sodik kan gitu ya. Khobar sodik itu ada 2, ada khobar mutawatir, kebenaran yang diberitakan oleh banyak orang. Di dalam hadis ini adalah kebenaran tertinggi di atas kebenaran hadis sahih di bawah Al-Qur'an gitu. Hadis mutawatir itu kan begitu derajatnya itu. Yang kedua khobarul akli,
kabar akal, kabar yang masuk akal, yang logis, yang rasional, yang bisa dibenarkan oleh pikiran karena memenuhi unsur-unsur logis kan gitu. Nah, ini sebetulnya kebenaran rasional gitu. Dan yang ketiga, nah ini yang tidak dimiliki oleh barat nih, bedanya Islam dengan barat tuh di sini nih. Khobarun Nabi al-muayyad bil mu'jizat. Khobar Nabi yang dikuatkan oleh mukjizat, tidak dikuatkan oleh mukjizat saja. Kalau dari Nabi itu sudah benar. Itu tuh ukuran kebenaran tertinggi dalam Islam karena menyangkut keyakinan. Jadi kebenaran dan keyakinan nggak bisa dipisahkan, kan begitu. Nah, Barat itu nggak punya ini, ciri yang ketiganya nggak punya, syarat yang ketiganya nggak punya. Jangankan khobarun Nabi atau khobar Allah, kan gitu. Khobar agama aja mereka tidak percaya, kan gitu, ya. Agama, Tuhan, Nabi, spiritualisme itu kan tidak sah di dalam tradisi ilmiah Barat. Tidak masuk gitu. Pengalaman spiritual, hal-hal yang gaib kan begitu. Lalu pengalaman kebenaran para wali, yaitu karomah, maunah, lalu di kalangan para nabi, mujizat dan sebagainya, itu semua tidak masuk dalam tradisi ilmiah Barat. Dianggapnya tidak logis karena tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi. Jadi tidak beda apanya. Kan dari definisi aja sudah jelas berbeda, kan gitu. Jadi tradisi ilmiah Barat dengan Islam itu beda, belum diproduk, apalagi di aksiologisnya, makin parah nanti perbedaannya, makin tajam nanti perbedaannya. Nah, jadi gini ya, yang saya jelaskan tadi itu filsafat ilmu ya. Jadi kita pakai filsafat ilmu untuk membedakan ilmiah Barat dengan ilmiah Islam, tradisi ilmiah Barat, tradisi ilmiah Islam, kan begitu. Pertama dari aspek ontologi ya. Nah, ini kita perluas lagi nih. Dari aspek ontologinya saja yang disebut ada, being, ya, objek ilmu pengetahuan, ya, objek penelitian, itu di Barat dengan Islam itu beda dalam konsep adanya. Ada di Barat itu hanya hal-hal yang sifatnya pertama material, fisik, terlihat, terukur, yang empiricable tadi itu, yang hanya terindra saja, yang hanya empirik saja. Dari dalam filsafat konsep ada sangat abstrak gitu, tidak empirik dan tidak terindra. Di dalam Islam itu ada itu bukan hanya yang konkret, bukan hanya yang terlihat, yang gaib, yang spiritual itu kan kita harus yakini itu tuh ada. Dan di situ agama itu adanya, Allah, Nabi, wahyu, kan gitu, hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya, pengalaman spiritual, pengalaman ruhani. Itu ada dan dialami oleh manusia. Siapa? Para nabi, para wali, para sufi, para ulama mengalami pengalaman-pengalaman spiritual itu seperti banyak diceritakan di dalam pengalaman para ulama-ulama besar, terutama dalam dunia tasawuf, dunia sufisme. Kita mau mengatakan itu tidak ada. Kalau kita pakai konsep tradisi ilmiah Barat, ya tidak ada, jangan dipercaya. Tuh, jadi dalam konsep ada saja di ontologinya sudah berbeda Barat dengan Islam itu. Nah, itu baru di tahap pertama dalam konsep ontologisnya saja, belum ke epistemologis. Epistemologis, cara mencari ilmu, cara mendapatkan pengetahuan, metodologi mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan kebenaran sudah berbeda tadi definisinya. Di dalam Islam itu ada khobar Nabi, segala hal ilmu pengetahuan yang berasal dari Nabi harus dipercaya benar, mau empirik mau tidak, masuk akal atau tidak. Bagi umat Islam harus diyakini kebenarannya karena itu dari Nabi. Nabi itu sumber kebenaran, pedoman kebenaran di bawah Al-Quran dan di atas semua penemuan ilmu pengetahuan. Di epistemologi juga beda. Yang ketiga, apalagi dari aksiologinya, ya, dari manfaatnya, tujuan manfaat ilmu pengetahuan modern. Di Barat ada bom atom yang merusak kehidupan manusia, yang menghanguskan jutaan manusia di Hiroshima dan Nagasaki itu tahun 45. Ya. Kemudian krisis-krisis produk modern yang saya jelaskan tadi di awal. Dalam Islam itu nggak pernah senjata dibuat untuk merusak manusia, nggak boleh. Tidak ada normanya. Jangankan senjata pemusnah massal. Di dalam Islam itu perang saja ada etikanya. Etikanya satu, tidak boleh membunuh perempuan. Kedua, tidak boleh membunuh orang tua. Ketiga, tidak boleh membunuh anak-anak. Keempat, tidak boleh merusak barang, benda, pepohonan dan sebagainya. Kan gitu. Fokusnya musuh perangnya saja yang memerangi agama dan kebenaran. Kan gitu. Tuh dari aksiologisnya itu. Sementara produk Barat kan tidak mengenal itu. Ya, sekarang rudal-rudal jarak jauh dipakai untuk menghancurkan manusia. Terserah mau salah mau benar, sipil atau militer, tentara atau bukan, ya, orang berdosa atau enggak, pokoknya mah bunuh semuanya, kan begitu dalam perang modern. Nah, buktinya di Israel sekarang. Kan 25.000 lebih tuh bayi-bayi meninggal dihancurkan, dibom oleh tentara Israel. Mereka tidak boleh, semuanya disikat, bahkan sekolah, rumah sakit, tenda-tenda peristirahatan disikat semuanya di Rafah itu. Itu kan lihat jahatnya produk ilmu pengetahuan modern
ya, di Israel yang disokong oleh Amerika, disuplai senjatanya untuk menghancurkan Palestina dan membunuh anak-anak. Penjahat kemanusiaan itu, penjahat perang. Dalam Islam tidak boleh begitu. Perang juga ada etikanya. Dan saya bilang tadi, tidak pernah ada senjata di masa keemasan Islam, di masa kekuasaan Islam, dibuat senjata untuk merusak kehidupan, melakukan pembunuhan massal, nggak ada. Itu produk Islam dalam teknologi gitu. Jadi tidak mentang-mentang peradaban Islam sedang di puncaknya pada masa kekhilafahan, lalu dibuat senjata-senjata pemusnah massal untuk menghancurkan musuh-musuhnya, bangsa-bangsa lain manusia, agar kekuasaan Islam bertahan terus, tidak pernah terganggu atau tidak pernah diruntuhkan. Nggak ada doktrin begitu dalam Islam. Tradisi ilmiah di dunia Islam tidak pernah memproduksi senjata yang destruktif. Catat itu dari aspek aksiologisnya. Jadi dalam Islam itu dipertimbangkan kemaslahatan, kan gitu. Tidak boleh merusak, tidak boleh merusak lingkungan, alam manusia dan sebagainya. Yang di Barat ini tidak dipedulikan. Ada konvensi Jenewa, tapi kan sudah dilanggar semua dalam peperangan itu. Nah, jadi Islam dengan Barat itu, tradisi ilmiah Barat dengan Islam itu sudah berbeda dari ketiga unsur filsafat ilmunya itu: ontologi, epistemologi, aksiologi. Tidak ada ilmu Barat dan Islam. Ilmu itu sama saja. Itu semuanya dari Allah. Itu hakikatnya. Semua ilmu itu dari Allah. Tapi di kalangan manusia ada tradisi ilmiah, ada tradisi ilmu pengetahuan. Di Barat ada positivisme. Di dunia Islam nggak ada. Di dalam tradisi Islam itu yang tadi aja itu, ya, hawasus salimah, khobar sodi, khobarun nabi. Sudah, itu sudah cukup sebagai definisi ilmiah dalam Islam. Yang berbeda dengan Barat, samanya di mana? Gitu. Nah, tadi Anda ngomong ke substansi, ke hakikat. Iya, hakikat semua ilmu dari Allah. Tapi tidak ada perbedaan ilmiah Islam dan Barat karena semuanya ilmu itu dari Allah. Itu tidak memahami kompleksitasnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Gitu. Jadi tradisi ilmiah Barat, Islam itu beda itu. Cara belajarnya, ada tradisi-tradisi, ada kebudayaannya. Dalam ilmu Barat ada kepentingan kekuasaan. Michel Foucault itu, filosof postmodern, itu sudah lama menulis beberapa buku yang mengaitkan antara power dan knowledge, kekuasaan dengan pengetahuan. Bahwa di balik supremasi pengetahuan itu ada kepentingan, ada political interest, ada power, ada kuasa di situ. Jadi tidak netral. Ilmu pengetahuan modern itu tidak netral. Ilmu itu tidak netral, tergantung filsafat dan pandangan hidup masyarakat dan bangsanya atau komunitasnya. Kemudian Jürgen Habermas menulis buku Knowledge and Human Interest yang menjelaskan bahwa ada hubungan kuat antara pengetahuan dengan kepentingan manusia. Pengetahuan ini nanti menjadi power, kekuasaan, human interest-nya itu nanti vested interest, kekuasaan. Ke situ lagi sama dengan Michel Foucault. Michel Foucault itu sudah membongkar ya kolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Itu sudah lama teori mazhab kritis dalam filsafat dan ilmu sosial. Jadi tradisi ilmiah Barat dengan Islam itu beda, belum diproduk, apalagi di aksiologisnya. Makin parah nanti perbedaannya, makin tajam nanti perbedaannya. Dalam video sebelumnya saya sudah menunjukkan, saya tuh pernah menulis buku yang berjudul Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu. Tahun berapa itu? Tahun 2000, 24 tahun yang lalu saya menulis buku itu. Jadi saya menemukan concern serius ya dari para ilmuwan, para saintis, para ulama, para intelektual, para cendekiawan di dunia Islam, tokoh-tokoh pemikir Islam yang serius memperhatikan, mengamati, menganalisis problem dunia Barat. Satu, mengapa dunia Barat itu linglung, tidak jelas orientasi hidupnya, tidak tahu arah hidupnya itu mau kemana, tidak tentu arah peradabannya. Kemudian problem peradabannya itu menimbulkan malaise spiritual, kekeringan spiritual, kesengan hati dan jiwa manusia di Barat. Kemudian peradabannya sekuler, ilmu pengetahuannya pun invasif gitu, yang mengandung imperialisme terhadap budaya-budaya dan bangsa-bangsa lain. Banyak masalah dalam problem peradaban Barat itu, atau yang disebut dengan konstruksi modernitas itu. Jadi Barat itu ada problem dengan peradabannya sendiri, yaitu tidak mensejahterakan umat manusia, tidak menenteramkan hidup manusia, menyebabkan kekeringan dan malaise spiritual, ya.
Dan itu sudah banyak dibahas oleh para ilmuwan dunia, Barat dan Timur, Islam dan Barat, gitu banyak sekali. Misalnya John Oval mengatakan bahwa Barat itu sudah runtuh secara spiritual karena peradaban mereka yang kering kerontang itu, gitu, tidak memberikan kesejahteraan dan ketentraman, kebahagiaan hidup manusia. Nah, itu ada apa problemnya? Itu di dasar-dasar peradabannya, di dasar-dasar konsep keilmuannya yang disebut dengan ilmu pengetahuan modern itu, yang disebut tradisi ilmiah itu. Ke situ tuh larinya itu. Itu pertama. Kedua, di Barat itu senjata modern diproduksi terus-terusan untuk invasi, untuk destruksi, peperangan, membunuh orang sebanyak-banyaknya, yang diawali dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu, ya, yang mengorbankan ribuan orang, menyebabkan trauma yang sangat parah di kalangan masyarakat Jepang. Cuma untung mereka bisa segera bangun kembali, gitu. Tapi bom atom itu sangat destruktif, merusak kehidupan manusia, digunakan dalam perang untuk melakukan massacre, pembunuhan massal, gitu, yang sebetulnya itu bertentangan dengan Konvensi Jenewa, bertentangan dengan peradaban modern, ya, dengan kesadaran manusia modern, gitu, sekuler dan memproduksi budaya sekuler. Jadi tidak ada aksiologi agama di situ, tidak ada kontrol moral di situ dalam ilmu pengetahuan modern, terutama hubungannya dengan senjata-senjata yang diproduksi itu, gitu. Jadi banyak sekali problem dari produk ilmu pengetahuan Barat yang menjadi masalah dunia, gitu. Nah, ini dipikirkan oleh para intelektual dan ilmuwan di kalangan dunia Islam. Kemudian mereka sepakat melahirkan program yang disebut dengan Islamization of Knowledge itu, Islamisasi ilmu pengetahuan. Walaupun itu proyek besar, proyek ambisius di kalangan dunia Islam, dan sampai sekarang belum berhasil, tapi itu menunjukkan bahwa mereka menemukan problem modernitas Barat itu, ya, kekeringan dan kegersangan manusia-manusia modernnya, gitu ya, yang ditandai oleh tingginya tingkat bunuh diri, kebebasan hidup, sekularitas pandangan hidup, prostitusi, perjudian, LGBT, semuanya dilegalkan dan sebagainya. Kan itu diantara produk-produk negatif dan buruk peradaban modern yang harus dibenahi agar tidak masuk ke dunia Islam, agar tidak mempengaruhi dunia Islam, agar tidak diikuti oleh dunia Islam, gitu. Makanya diantara gagasan mereka adalah dengan Islamisasi ilmu itu, atau Islamization of Knowledge itu adalah bagaimana membangun modernitas baru yang tidak sama dengan Barat, modernitas baru yang tidak mengikuti pola dan perkembangan peradaban Barat, begitu. Nah, ini proyek besar termasuk dalam pembangunan, ya. Dalam sosiologi dunia ketiga kita tahu bahwa bagi paradigma Barat dalam pembangunan, dalam sosiologi pembangunan itu, untuk mencapai modernitas, untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa, untuk mencapai prestasi peradaban, maka proses politiknya, proses pembangunan negaranya itu harus melalui proses atau tahap sekularisasi, gitu. Apa? Membuang agama, menjauhkan agama ke ruang-ruang privat, gitu. Menyingkirkan agama dari kehidupan sosial politik budaya, karena agama itu dianggap sebagai penghambat kemajuan, gitu. Nah, ini kan nggak bisa diikuti oleh masyarakat Muslim, oleh bangsa-bangsa Muslim, bahwa dalam pembangunan negara dan bangsa untuk sampai kepada tahap kemajuan dan puncak peradaban harus membuang agama, harus menyingkirkan agama dulu, harus membuang agama dulu, yang disebut dengan sekularisasi itu kan nggak bisa, gitu. Nah, ini kan problem. Nah, semua pemikiran begitu, ya, di Barat yang banyak masalah itu, problem dasarnya mereka temukan, para ilmuwan dan intelektual Muslim itu menemukan di problem dasarnya, yaitu tradisi ilmu pengetahuan modern Barat yang disebut dengan tradisi ilmiah. Dari tradisi ilmiah di masyarakat Barat beda dengan dunia Islam. Jadi dia belum tahu banyak tapi sudah sosok memfatwakan tidak ada perbedaan antara ilmiah Barat, ilmiah Islam, tradisi ilmiah Barat tadi, tradisi ilmiah Islam dan sebagainya. Ini kan bagi saya jadi ketawa, gitu. Jadi Guru Gumbel itu gini ya, kalau yang saya amati, dia banyak baca, wawasannya luas kemana-mana, tapi tidak metodologis pengetahuannya. Di dalam metodologi ketahuan lemahnya. Juga dalam hal tradisi ilmiah bersejarah, gitu. Kan saya sudah buat tuh videonya. Saya membongkar kelemahan dia memahami tradisi ilmiah sejarah, tradisi ilmiah dalam sejarah, kan gitu. Dia mendewakan, menuhankan catatan sejarah. Kalau peristiwa, tokoh, bangunan, apapun, kalau tidak ada catatan sejarahnya, dia bilang tidak ada. Padahal itu problematik, lemah dalam metodologi ilmu sejarah itu. Tiba-tiba ada yang mengatakan dengan sederhana, ya, bahwa sejarah itu dianggap tidak ada dan tidak boleh dianggap ada dan harus diragukan bila catatan sejarahnya tidak ada. Nah, jadi ada benarnya, ya. Dia tuh banyak langsung menyimpulkan, padahal dia nggak tahu dalamannya sebetulnya. Sama dengan ucapan Muhammad Nurudi dalam perdebatan itu. Jadi tradisi ilmiah, para ulama yang berpuluh-puluh jilid itu, beribu-ribu tahun menjelaskan tentang ilmu tauhid, tiba-tiba ada orang, anak kemarin sore, mengatakan bahwa tauhid itu tidak ilmiah.
Keimanan itu tidak ilmiah dalam aspek ilmu. Ya benar, saya setuju. Betul. Secara dalam tradisi ilmiahnya sudah ribuan kitab dibuat oleh para ulama besar bahwa ketauhidan dan keimanan itu ilmiah. Walaupun soal pengakuan, soal kesaksian, soal keimanan pribadi sebagai proses psikologis pribadi, ya itu memang tidak ilmiah, gitu. Tidak bisa diilmiahkan proses penghayatan ketauhidannya, keimanannya sebagai religious experience, gitulah, sebagai pengalaman religius pribadi. Kalau itunya iya, termasuk bertauhid, beriman kepada Allah, itu memang tidak bisa diilmiahkan. Pengakuannya, ya, pengakuannya, gejolak hati jiwanya. Tapi ketauhidan keimanannya bisa dijelaskan. Nah, ketika itu ditulis oleh para ulama dalam ribuan kitabnya selama ribuan tahun, itu jadi ilmu. Makanya Muhammad Nuruddin tersinggung tauhid dan keimanan itu dikatakan tidak ilmiah karena dia banyak tahu tentang puluhan kitab-kitab para ulama yang membicarakan tentang keimanan itu. Yang kemarin dia kutip itu dari Imam Ghazali, dari Al-Buti, dari Al-Azhar, dari ulama-ulama yang lainnya. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu ketauhidan dalam Islam. Walaupun di sini ada gap komunikasi sebetulnya. Yang dia maksud itu adalah pengakuan kesaksian pribadi, pengalaman religiusnya, ya, kesaksiannya itu tidak bisa diilmiahkan, benar, tapi dia tidak bisa membahasakan. Dia tidak bisa membantah argumen Muhammad Nuruddin karena dia tidak kritis, tidak sampai ke situ. Kalau saya di situ bisa menjelaskan bahwa sebetulnya yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin itu adalah ilmu, ya, akidah keimanan sebagai ilmu yang ditulis oleh para ulama. Itu benar, saya setuju, tapi itu bukan yang saya maksud. Harusnya Guru Gembul mengatakan begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu, kalimat itu nggak ada sama dia, teka pikiran kemanehna. Tidak terpikirkan bahwa sebetulnya diskusi itu beda fokus. Muhammad Nuruddin melihat tauhid dan keimanan sebagai tradisi ilmu yang ditulis dalam ribuan kitab para ulama. Guru Gembul sebagai pengalaman pribadi, sebagai kesaksian, sama dengan cinta, gitu. Sama dengan cinta. Cinta itu kan gejolak hati dan perasaan yang nggak bisa dibahasakan. Tidak ada bahasanya, bakal terbatas. Makanya muncullah lagu-lagu, muncullah puisi sebagai sublimasi dari rasa gejolak hati yang tidak bisa dibahasakan, artinya menjadi karya seni, kan begitu. Nah, itu yang tidak ilmiah, yang tidak bisa diilmiahkan dan tidak bisa dibahasakannya mah. Sedangkan bahasa adalah tradisi ilmu. Cuma Guru Gembul teka pikiran, dia nggak bisa menjelaskan itu. Makanya dia tidak membantah dan tidak berdaya di hadapan Muhammad Nuruddin. Dia mengaku kalah karena dia tidak bisa memisahkan itu. Karena dia tidak bisa menjelaskan itu. Sebetulnya apa yang sedang didiskusikan itu. Sebetulnya apa yang dia maksudkan itu. Jadi dia nggak ngerti dengan dirinya sendiri. Muhammad Nuruddin mah konsisten dalam tradisi ilmu, yang nggak ada masalah. Cuma sebetulnya beda fokus, dan ini harusnya ini dibantah dan dijelaskan oleh Guru Gembul. Saya gatal tuh melihat diskusi itu ketika sedang berlangsung. Ini sebetulnya beda fokus, tapi Guru Gembul nggak bisa mengidentifikasi dan kritis sampai ke sini bahwa sebetulnya beda fokus. Yang saya maksudkan bukan itu harusnya, gitu. Tapi ya nggak apa, diskusi itu tetap saja ada manfaatnya banyak sekali, gitu. Nah, cuma itu kembali tadi kepada ketersinggungan, ya, Muhammad Nuruddin yang mengatakan bahwa ada anak kemarin sore yang berusaha membatalkan tradisi ilmiah tentang pembahasan tauhid dan keimanan dalam Islam itu. Ini sama juga dengan ini nih, dengan kasus tidak ada beda ilmiah barat dengan Islam, tradisi ilmiah barat dengan tradisi Islam. Jadi benar juga, ya, bisa jadi benar. Pengamatan banyak orang, dia itu tidak menguasai segala sesuatu, tapi banyak menjelaskan segala sesuatu. Berani memfatwakan, berani menyimpulkan, gitu tak? Nah, itu resiko dari orang yang ingin segala tahu. Kan dalam video-videonya dia membahas segala macam, ya, segala macam dia bahas. Mungkin dia baca dulu. Nah, ini beda. Itu beda karena mungkin untuk bikin videonya dia bikin dulu persiapan, baca-baca dulu. Nah, ketika dia baca-baca kan otomatis pengetahuannya lebih banyak dari orang yang tidak membaca. Makanya ketika videonya ditampilkan, seperti orang yang segala tahu, padahal dia persiapan dulu, kan begitu. Nah, bahayanya dari pengetahuan yang terbatas itu dia membuat kesimpulan-kesimpulan yang seolah benar padahal salah, padahal tidak berdasar, padahal bisa menyesatkan, gitu. Akibat dari itu tuh. Jadi dia banyak tahu tapi tidak mendalam, gitu. Nah, resikonya adalah ketika bertemu, ditanggapi, ya, diamati oleh orang-orang yang spesifik, yang mendalami di bidangnya itu, akan ketahuan semua kelemahannya, kesalahan ucapannya, kesalahan kesimpulannya, kegagabahan pikirannya dan sebagainya. Ya, jadi ini tanggapan saya atas
atas pernyataan dia yang begitu percaya diri mengatakan tidak ada tradisi ilmiah barat dengan Islam, tidak ada beda ilmiah dengan Islam, semua itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Hakikat nama nyati Allah KBOG, semuanya juga dari Tuhan. Tapi ketika di kalangan manusia ada perbedaan kebudayaan, perbedaan tradisi, perbedaan negara yang membuat ilmu dan tradisi ilmunya pun berbeda-beda di kalangan masyarakat. Itu mah sudah logis, rasional, tidak bisa dibantah itu mah. Itu ya kegatalan saya melihat pernyataan dia yang perlu saya tanggapi, yang perlu saya kritisi. Ke Guru Gembul ini banyak yang mengkritisi dari berbagai bidang yang memang itu keahliannya, yang itu memang didalaminya. Itu ya, video ini juga sebetulnya dari banyak permintaan, ada yang tolong dibahas itu perbedaan tradisi ilmiah barat dengan Islam, ya, ilmu barat dengan ilmu Islam. Itu diantara yang mendorong saya memang membuat video ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.